selamat datang di TikTok Live. Dan teman-teman saat ini masih bareng sama Just Drawing di gelarannya Hujan Gerimis aja. Jadi sebetulnya acaranya Hujan Gerimis aja atau Just Drawing ya itulah pokoknya. Dan thank you banget yang bagi teman-teman yang udah banyak request dan istilahnya apa ya, ya thank you aja karena sudah banyak request dan sudah banyak banget udah ngasih dukungan kepada Studio 9 sampai saat ini. Oke, lanjut. Terima kasih teman-teman. Steven say hi, halo, apa kabar? Dan makasih banget yang sudah main-main ke live-nya Studio 9. Dan hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita pengen berjalan-jalan sedikit di dunia komik seperti biasa. Oji Fatih 211 saya hai, halo Kang, apa kabar Kang Oji? Dan sedikit juga info kalau memang kenapa sih dari kemarin tuh jarang nge-live Kang? Iya maaf, soalnya waktunya coy, waktunya kadang-kadang yang terlalu mepet, beberapa kerjaan yang mungkin memang kita ya gitu deh, kita beberapa kerjaan yang memang kita harus kerjakan, makanya belum sempat untuk nge-live dari kemarin. Tapi buat teman-teman yang memang pengen banget, istilahnya apa ya, pengen banget ngeliat live kita yang tertunda, itu ada di platform merah. Kalian bisa checking di platform itu, dan di sanalah tempat kita menyimpan data live kita gitu. Tadinya aku tuh sempat khawatir hari ini malah nggak bisa nge-live karena cuaca hujan, dan kadang-kadang bandwidth itu menyebalkan gitu loh. Kadang-kadang bandwidth itu menyebalkan, ya nggak sih? Enggak. Dan iya gitulah, bandwidth itu kadang-kadang menjadi sangat menyebalkan. Tapi alhamdulillah ya, untungnya ya ternyata tidak semengerikan itu bandwidthnya. Kadang-kadang ya, ini kalau lagi break gitu, tadi tuh sempat aku tuh makan gorengan gorengan lagi mang, iya gorengan. Jadi tadi tuh sempat makan gorengan, perasaan tangan tuh kan licin banget, seperti biasa ya, gitulah namanya juga. Mang Giri suka gorengan, suka banget, saya sangat suka gorengan. Padahal mah apa ya, ya gimana ya, tanpa gorengan rasanya hidup ini hampa, anjay. Tanpa gorengan hidupku hampa. Ya gitulah. Oke, hari ini seperti yang kamu tahu dan sudah kamu lihat sendiri, hari ini aku mau menggambar Megaman. Kalau mungkin pernah, dia tuh usianya cukup lumayan tua ya, Megaman ini. Dari zaman Nintendo juga udah ada sebetulnya Megaman tuh. Bahkan kita mungkin tanpa sadar udah pernah mainin. Dulu itu namanya adalah Rockman. Aku nggak tahu ini awalnya itu apakah awalnya itu memang dari game kah atau memang ceritanya dulu lah yang terbentuk. Tapi setauku lah ya, nyontek di Google dikit, itu awalnya adalah game yang akhirnya ceritanya berkembang. Bahkan beberapa cerita game yang mungkin tanpa kamu sadari sebetulnya adalah apa ya, cerita game yang tanpa kamu sadari adalah sebetulnya adalah awalnya memang mungkin dari novel kah atau dari apa. Tapi kalau Megaman bukan.
Kalau Mega Man itu memang awalnya dia adalah game yang ceritanya kemudian berkembang hampir sama kayak apa ya kasusnya, Assassin's Creed. Iya, Assassin's Creed kayaknya. Assassin's Creed itu mulainya memang game yang memang bercerita ya, sampai akhirnya dibikin novel dan lain-lain. Sama Mega Man juga tadinya adalah sebuah game yang memang game aja gitu loh, bukan diperuntukkan untuk apapun gitu. Dan tiba-tiba banyak yang suka, ceritanya berkembang. Dan kalau kamu mungkin pernah main Bomber, ya Bomber lah ya, Bomber, dan itu adalah awal mula dari Mega Man. Awal mulanya di situ, awal mula. Kita kan lagi cerita tentang awal mula. Ya gitulah. Buat teman-teman yang mungkin, wah siapa tuh om? Jadul amat karakternya. Ya bisa dibilang kamu nggak salah sih. Jadul sih emang iya, tapi kan ya kita mesti respect the retro. Kita harus respect the retro. Memang dari kemarin tuh kadang-kadang kita memang ngegambar karakter populer, kadang-kadang juga enggak. Kadang-kadang ngegambar karakter yang mungkin out of the box lah. Kita sekalian sambil nostalgia mengingat pada zaman-zaman dahulu dimana Mega Man dulu ada. Aku mau coba lihat. Oke, line art udah terlihat. Kok berantakan ya line artnya? Oke, ntar lo aku rapin dulu. Rapin apa? Lapiin line art. Mungkin nggak apa-apa kali ya, sedikit tebel kali, nggak apa-apa ya kali ya. Sedikit tebel nggak apa-apa kali. Tuh benjol tuh. Ya gitulah. Stabilisasi berapa ini? Oh pantesan. Aku naikin stabilisasi dulu ya. Oke. Ini karakter ini simple tapi banyak banget bidang geometris yang harus kalian harus lihat. Banyak bidang geometris yang sebetulnya bikin karakter ini menyebalkan untuk digambar. Lebih menyenangkan sebetulnya adalah ketika pas kita bikin karakter itu ini ya bidangnya tuh fluid gitu, fluid yang enggak banyak garis lurus, enggak banyak lingkaran sempurna. Cuman khusus Mega Man, aduh aku tuh agak sedikit menyebalkan sama karakter yang kalau udah robot-robotan dan lain-lain tuh agak sedikit sebel aja gitu. Karena kan tangan nggak boleh, ya tangannya harus bener-bener steady gitu loh maksudnya. Dan namanya tangan steady itu agak sulit. Kalau ditanya itu bisa mang, ya mungkin butuh. Sebetulnya sih kalau kamu sudah terbiasa, butuh apa ya? Hanya butuh berlatih dan minum bandrek setiap hari. Oh iya. Bandrek, apa itu bandrek mang? Bandrek itu adalah jenis minuman yang berasal dari itulah. Coba kamu tanyalah bandrek asalnya dari mana. Aku juga nggak tahu asalnya dari mana. Yang aku tahu asalnya itu asli dari tanah Sunda, tapi aku tidak pernah tahu apakah bandrek itu sebetulnya adalah, yang aku tahu dari bahan apa aku nggak tahu ya. Tapi seger loh minum bandrek kalau malam-malam. Dulu aku sering banget minum bandrek
kalau malam. Mang, ini mau gambar apa iklan bandrek? Gitulah. Kalian boleh menganggap ini iklan. Bentar. Kok nggak enak? Wait. Aku kesini dulu deh. Tuh kan, Mamang tuh susah bikin garis lurus tuh. Susah banget bikin garis lurus tuh. Kadang-kadang ya gitu. Kadang-kadang kalau bikin garis lurus tuh kadang-kadang ya bukan kadang-kadang, seringannya sih malahan sulit gitu. Atau bikin garis yang benar-benar sempurna susah Mamang tuh. Kalau memang teman-teman kaget, Mang kok itu nggak terlalu ini ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Karena memang ya namanya juga kalau di belakang tuh sketching. Kalau sketching ya kadang-kadang ya hanya sekedar ngebantu aja. Udah mulai kelihatan lah ya, Mamang Megaman. Oke ya. Dan ya itu, mungkin kalian pernah lihat Megaman versi apa, Bomberman. Ada kalau nggak salah juga sempet ini tuh dipanggil Rockman. Kalau nggak salah sempet dipanggil Rockman. Jadi yang bener Megaman atau Rockman Om? Ya bebas lah. Kamu bisa panggil dia dengan sebutan apa saja. Ataukah Megaman sama Rockman itu beda ya? Aku lupa tuh. Beda nggak sih? Yang tahu komen di bawah lah ya. Saya bukan otaku gamer soalnya. Saya bukan otaku gamer, tapi setauku memang agak mirip. Dan versi lama dari Megaman itu dia tuh emang nggak banyak pernik, lebih simpel, lebih sederhana. Coba nih kayak, ini udah versi baru nih, Oke, thank you baik buat teman-teman yang udah sempat hadir dan mampir-mampir ke live-nya Studio 9. Kita masih menggambar Megaman, bukan Megamind ya. Kalau Megamind itu karakter Disney, Megamind. Ini bukan, ini Megaman. Kok begitu? Dan buat teman-teman yang sempet juga mainin karakter ini di game. Kalau sempat mainin karakter ini di game, wah kamu beruntung. Karena ya gamenya sih lumayan seru lah ya, lumayan seru. Aku dulu waktu pas zaman Nintendo, Sega gitu juga main. Tapi lebih banyak tuh kalau nggak salah dia keluarnya dulu di Nintendo deh. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya maafin. Makanya ini paling sebel sama garis-garis bulat sempurna kayak gini tuh. Tangan Mamang mah udah tremor sama yang kayak gini-gini tuh. Pengen bikin garis begini aja tuh kayak kok tanganku berasa tremor ya. Nggak perlu ini banget ya, nggak perlu. Tuh kan. Dan yang menyebalkan adalah ya gitu lah, harus satu kali gerakan. Buat teman-teman ini bagus loh, buat apa ya istilahnya, buat melatih apa, melatih ya konsistensi kamu kalau misalkan kamu lagi main lagi bikin gambar. Ini kalau bikin model gambar-gambar yang ya entah itu Gundam lah, entah itu Megaman lah, entah itu pokoknya karakter-karakter yang bener-bener butuh ketepatan tinggi dalam, ya butuh ketepatan tinggi ketika pas kamu harus ngegambar tuh, emang bagus banget buat latihan apa namanya, buat latihan stability kamu, buat latihan istilahnya latihan kamu buat menggunakan Digipen. Aku aja tuh mencong mulu Makanya ya gitulah,
Kalau dia Mega Man, aku The Mencong Man. Mencong mulu deh tadi. Tapi ya segini mah lumayan lah ya. Tuh, udah lumayan lah ya. Buat yang udah terbiasa sama apa ya? Sama menggambar di atas kertas, mungkin agak sulit ketika membuat bidang-bidang kayak apa ya istilahnya, bidang-bidang yang model-model kayak gini gitu. Ini kayak gini-gini tuh menyebalkan tau, tapi ya menyenangkan gitu. Menyebalkan tapi menyenangkan. Aku sih ngerasanya gitu ya, nggak tahu kalau yang lain. Tuh kan, ini aku bikin garis merah tuh, yang merah itu aja udah berapa kali garis tarik gitu. Berapa kali aku harus narik garis di situ, dan memang ya gitulah. Kalau memang agak semi nggak lurus, ya maafin. Tuh kayak misalkan sketching belakangnya itu nggak lurus itu. Tapi ya udahlah ya, bodo amat lah ya. Yang penting tercapai lah tujuan kita. Tercapai apa bang? Ya tercapai lah, apapun itu yang dicapai. Oke, buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang apa ya? Mungkin buat teman-teman yang sedang menggeluti hobi sama kayak Mamang menggambar atau apa gitu. Salah. Menggeluti hobi. Iya, kok salah lagi? Aku teh mau ngambil penghapus. Buat menggeluti hobi menggambar seperti halnya Mamang, ya lanjutkan, jangan mundur. Hal-hal yang kayak begini ini yang bikin kamu akan lebih berkembang, lebih apa ya, lebih nih kayak ini aja nih udah beda loh. Beda mas sketching belakang coy. Tapi ya udahlah, biarin aja ya, nggak apa-apa lah, nggak masalah. Oke, kalau Mamang tuh biasanya kalau gambar tuh suka dimiring-miring. Nah gini, karena jujur ya, ketika posisi tangan, ketika lurus, ketika kamu mau menggambar begini, diagonal begini, kadang-kadang kan kita terbiasa dengan menggambar dengan stabilitas tertentu, misalkan dari kiri ke kanan gini, begitu begini stabil gitulah. Begitu pas begini, nah kayak misalkan aku tuh susah banget dapat stability yang satu garis gini. Kalau miring kadang-kadang bikin garis lurus agak lebih gampang, tapi ketika kita membuatnya seperti ini, stability orang beda-beda. Makanya kadang-kadang kertas itu suka diputar-putar kalau ngegambar. Kalau dulu memang kalau masih menggambar di kertas ya gitu, kertasnya tuh suka diputar-putar aja tuh kertas terus, biar apa ya, biar dapet gitu stability gambarnya. Dan iya emang setiap orang tuh arah stabilnya tuh berbeda-beda. Ada yang lebih stabil ke kiri, ada yang stabil ke kanan. For example, anjay, pakai bahasa Inggris dong. Sebagai contoh, misalkan Mamang tuh bisa dengan mudah menggambar ketika menghadap ke arah sebelah kiri, ke sini ya, ke sini. Itu lebih mudah dibandingkan ketika istilahnya Mamang menghadap ke sebelah sana gitu. Kita coba arah sebaliknya. Ketika Mamang menghadap ke arah sini, itu ada sedikit kayak gamang gimana gitu. Walaupun nggak terlalu buruk, cuman merasanya tuh agak agak sedikit kaku aja gitu. Agak sedikit kaku antara ngegambar ke sini dan ngegambar ke kiri atau ke kanan. Gitulah. Mantap Mega Mendung. Apaan tuh Mega Mendung? Meganya sudah mendung, Pak. Dan salam-salam, produser saya Abroha hadir. Wah, ini kalau diawasin begini bingung saya.
bingung saya kalau diawasin begini. Oke, dan mungkin kita akan coba nanti buat teman-teman yang udah mampir-mampir ke channel Studio 9, di channel dengan apa ya istilahnya, channel yang itu loh, channel yang itunya tuh gambarnya tuh play button, gambar play button. Oke, itu baru nih rada sempurna. Ininya jelek, suka begitu. Udahlah biarin, nggak apa lah ya. Tidak ada garis yang sempurna. Ini kenapa masih ada gambar ginian nih di sebelah situ? Udahlah. Dan memang agak sedikit, kadang-kadang kalau kita ketemu garis-garis kayak gitu tuh musibah banget sih. Kayak garis-garis yang harus lurus, harus gimana gitu. Yang kadang-kadang aku pribadi sih ya, ketika aku ketemu sama garis yang bener-bener harus membutuhkan sebuah tingkat lurus yang tinggi gitu, kayak misalkan aku bikin ya anggaplah robot lah ya gitu kan, yang harus robot arm atau apalah gitu, atau membuat lingkaran gitu, itu kadang-kadang ya aku kesulitan. Makanya belum sampai sekarang ada yang sempat minta, Bang Gundam, kagak sanggup saya beneran. Tuh Bang Abroha aja tuh yang penggemar Gundam, silakan mintanya ke beliau saja. Saya nggak pernah bisa menggambar garis-garis yang lurus yang signifikan kayak begitu, tuh agak sulit. Kenapa ya gitulah. Ya aku tuh dari tadi tuh kepikiran, dari kemarin tuh bikin apa ngelihat file-file gambar. Oh iya, belum pernah gambar Megamind ya. Oke lah, Megamind aja sekalian nyobain menggambar Megamind. Megamind mah itu karakter Disney. Salah lah gitu. Mulutnya lagi ngambek. Boleh nggak sih kalau misalkan dibikinnya lagi melet gitu, jadi gini mulutnya, senyum, atau lagi apa, Megamind-nya lagi pose lucu. coba aku mau buang dulu sketchingnya. Begini kah Megamind-nya lagi merasa lucu, atau lagi Megamind-nya lagi senyum? Iya, atau Megamind-nya lagi senyum sambil enggak lah, atau Megamind-nya lagi melet. Boleh nggak sih gitu? Ya boleh-boleh aja lah ya. Atau Megamind-nya tiba-tiba berubah jadi Joker yang bibirnya lebar. Megamind-nya jadi jahat begini Pak. Kenapa Megamind-nya? Atau Freedom Gundam atau Unicorn deh. Aduh ampun, saya nggak bisa gambar unicorn Pak. Bapak aja lah yang gambar unicorn, saya tidak sanggup. Atau Megamind-nya misalkan seperti ini dan berkacamata, dan jadilah Megamind versi produser Abroha. Megamind kacamata atau kumisan karena udah tua, anjay. Kalah, masa iya Megamind-nya begitu. Bapak aja Pak yang bikin Gundam Unicorn Pak. Nanti saya minta ke Wadia Balat Studio 9. Mari kita buat voting Mamang Abroha membuat unicorn. Atau Megamind-nya lagi begini, atau bibirnya lagi ngambek, atau Megamind-nya bibirnya lagi, atau lagi siul. Megamind siul, apa-apaan. Dah, yang bener lah.
Dari tadi bercanda mulu mainnya kita. Bercanda mulu. Lupa kan tadi sketching. Begam ini lagi apa? Oh, lagi ngambek ya gitu. Oke. Iya. Salah saya. Oke. Sketching kita sudah jadi. Ini akan lebih banyak PR-nya ketika di toning nih. Akan lebih banyak PR ketika pas kita toning gambarnya di toning. Tapi mohon maaf, nanti aku sedikit nyontek warnanya sama yang di sebelah kiri. Itulah fungsinya saya hadirkan Megaman di sebelah kiri buat contekan. Contek mang, iyalah nyontek lah. Tuh kan nggak lurus tuh, lihat aja tuh nggak lurus tuh. Nggak lurus dong ininya. Coba kita rapiin dikit lah. Kita rapiin. Masa sih nggak lurus? Kanonnya nggak lurus nih coy. Kanonnya sama sih. Lihat sketchingnya juga nggak lurus. Iyalah, sketchingnya Mamang juga yang buat. Sama aja nggak lurusnya. Kita coba lah ya. Mudah-mudahan sedikit bisa lebih lurus, lebih bulat gitu. Susah saya membuat lingkaran. Apakah saya harus seperti SpongeBob gitu? Tuh nggak lurus juga. Bisa sih sebetulnya pakai opsi lingkaran, cuman ya udahlah, biar kelihatan lah ya kalau ini gambar buatan tangan, bukan buatan Cina. Oke, kita coba lurus dong, bulat, lingkaran sempurna. Lingkaran tuh kan mengkol deui aing mah. Mengkol weh hayo. Gitulah. Udahlah, nggak usah terlalu sempurna banget ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alah, biasalah si Mama. Kalau udah ini teh berdalih. Si Mamang mah suka berdalih lah. Udah gitu aja lah. Ya, nah. Yang penting udah kelihatan, sudah kelihatan seperti Megaman. Destiny Gundam ya. Mari kita voting, mudah-mudahan nanti Mamang Abroha nanti akan Mamang Abroha nanti akan menggambar Destiny Gundam. Mari kita buat voting, yuk. Karena kalau beda sama aku, kalau produserku tuh Mamang Abroha, dia sukanya meca tuh dia sukanya. Nah makanya ini aja, nanti kalau pengen yang meka sama beliau aja. Pokoknya kita vote. Halo Cici, makasih banget sudah gabung ke live-nya Studio 9. Terima kasih sudah mampir juga. Dan terus kemudian apa lagi? Nah, saya suka ayam Pak. Ayam. Bapak nggak suka sama perempuan Pak, sukanya mah ayam. Menyeramkan sekali. Aduh, Bapak nggak suka sama wanita Pak, kok Bapak sukanya ayam Pak? Bingung saya. Jadi agak bingung saya kalau begitu. Dan ya, berbeda dengan produser saya Mamang Abroha yang lagi komen, saya adalah penggemar ikan. Jadi kalau beliau penggemar ayam, saya penggemar ikan. Dan gitulah. Naon, adios ngeunah we. Jangan kemana-mana dulu Mas. Mau kemana Bapak? Udah main adios aja. Adios amigos. Jangan kemana-mana Pak. Udah di sini dulu. Ya,
Nanti kita akan ada sesi live juga sama Mamang Asep Kucai. Nanti kita akan cerita horor sama Mamang Asep Kucai. Dan juga nanti akan ada sesi sama Mamang Abroha juga. Untuk sesi apakah itu? Sesi nanti kita akan kabari ya setelah pesan-pesan yang berikut itu. Pesan-pesan yang berikut itu, iya yang berikut itu. Sekarang kita akan coba warnai. Dan kalau teman-teman mungkin sadar bahwa oh ya gitu kan, kok Studio 9 seringnya live-nya di siang hari ya, kenapa nggak live di sore hari kah gitu ya. Itu ada banyak alasan sebetulnya, banyak alasan dan banyak kendala. Banyak kendala sebetulnya dibanding banyak alasan. Banyak kendala gitu tuh. Kendalanya apa? Banyak banget kendalanya. Kendalanya itu beragam-ragam sehingga membuat kita tuh kadang-kadang aduh ya udahlah live-nya di siang hari aja, nggak live di malam hari gitu. Jadi wait, aku ambil dulu. Ini aku ngambil colornya di memang di ini ya, di apa? Salah tuh warnanya. Memang sengaja ngambil warnanya tuh di sebelahnya, memudahkan aja, memudahkan aku untuk pewarnaan sih, memudahkan buat ngewarnain aja gitu. Terus kemudian apalagi, oh ini nih, wait, lo ada yang salah, saya ada yang lupa, saya ulangi dulu ya, saya back dulu. Loh, apa yang salah Mang? Iya, ada yang aku lupa. Ini nih, garis V yang satu lagi nih belum. Garis V-nya belum, yang di atas helm, yang di helmet. Lihat dulu, oh kan, lupa kan? Ya enggak, lupa deh tuh. Hati-hati salah layer ya. Hujan Pak, sinyal. Aduh, lagi upload di YouTube. Ya udah. Terima kasih sudah checking ke sini Mamang Abroha. Terima kasih banyak. Thank you. Dan memang cuaca lagi banyak hujan, makanya kita sesinya jadi namanya adalah hujan gerimis aja. Kenapa gerimis aja? Ya gitulah. Hujan mulu. Tapi yang enggak juga gerimis, di aku malah tadi sempat gede juga. Bukan cuman gerimis tapi gede juga gitu loh hujannya. Gitulah kadang-kadang ya, hujan nggak bisa diprediksi lah ya. Seperti halnya kamu juga nggak bisa memprediksi apakah si dia suka sama kamu, anjay. Kenapa jadi ke situ? Kita base color dulu. Itunya apa? Oh, ini warnanya begini ternyata. Bagian atasnya warnanya adalah seperti ini. Terus kemudian kita kasih agak hitam deh atau abu-abu deh di bagian sini nih. Nah ini nih. Ya aku rapin dulu biar nggak kelihatan jelek. Di sini juga aku rapin dulu. Di bagian sini juga aku rapihin tuh. Masih banyak warna yang boleh cetan. Malum. Kadang-kadang memang tuh suka jorok ya. Maaf ya, maafkan daku. Aku emang kadang-kadang suka jorok kalau ngegambar tuh.
Oke, sudah terlihat Mega Man, Mega M, udah mulai kelihatan lah ya. Oke, terus kemudian bagian apakah? Bagian sempak yang belum, sempak berwarna biru. Oke, kalau sudah kita akan ke abu-abu. Nih kan kita warnai abu-abu. Ini juga, ini di setiap ini juga kita warnain abu-abu. Sini juga, sini juga. Bagian sini aku mau rada gelapin deh dikit. Aku nggak tahu soalnya warnanya apa. Beneran nggak tahu. Jadi ya udahlah, di agak gituin aja. Terus bagian ini bagian mananya itu? Oh, bagian bahu deh kayaknya. Oke. Ini untuk bagian bahunya aku kasih ini. Warna ini aja. Terus kemudian untuk di bagian sininya aku kasih warna ini. Oke. Di bagian sini aku kasih warna yang agak metalik gini. Di depannya agak hitam. Nah, gini. Di dalamnya aku kasih warna merah. Karena dia siap-siap memberikan sebuah ledakan. Merahnya nyala dong. Terus di bagian sini mahkotanya ini ada sedikit mahkota. Aku kasih warna yang agak sedikit. Nah, gini lah ya. Nah, bagian pipi sini nih aku nggak tahu nih apakah ininya juga merah. Merah kali ya. Merahin aja lah. Aku nggak tahu soalnya. Terus wajahnya itu gimana? Wajahnya aku ambil toning wajah dan aku masukin ke dalam sini. Oke. Kita rapin dulu. Kita rapin dulu lah, men. Tadi itu sempat agak sedikit khawatir sih. Khawatir kenapa? Iya, khawatir aja. Khawatir dengan kondisi cuaca yang agak kadang-kadang tidak bersahabat. Aku takutnya bandwidth bukan apa-apa. Sering banget kita gitu ketika pas live Studio 9 tiba-tiba aduh bandwidthnya menyebalkan. Jadinya ya gitulah. Terus apalagi bagian tangannya? Oh, bagian tangannya ternyata yang ini. Oke. Ya, udah mulai kelihatan base colornya. Base color sudah mulai kelihatan. Sekarang kita akan mulai gambar dan toning lah. Kita toning ya nggak sih? Coba. Oke. Yang pertama aku mau rapiin dulu bagian helmet. Tuh masih berantakan banget tuh bagian helmnya. Oke. Lanjut, kita akan rapiin bagian helmetnya. Bagian sininya juga. Oh iya, salah warna sedar. Ya, ini harusnya warnanya begini. Oke. Terus kemudian di bagian biru ini masih ada gradasi warna yang menyebalkan. Ya gitulah kalau kamu menggunakan software yang kugunakan juga. Kadang-kadang ini nih kadang-kadang ya gitulah, nggak full ngisi gitu, nggak full ngisi
bidang-bidang yang udah kita tentuin. Tapi it's okay lah ya, untuk segini sih udah agak lumayan. Oke, lanjut, kita akan buat ininya agak sedikit bercahaya. Bagaimanakah itu? Ya, untuk di bagian ininya aku mau buat sedikit agak muda. Nah, pas di sini ini agak sedikit muda, biar agak sedikit kayak ada gradiennya dikit. Terus di bagian atasnya di sini ini aku kasih putih dikit. Nah, ini terus kemudian oh ya, harusnya lebih tua ya, harusnya lebih tua. Oke, kayak gini deh. Nah, nanti aku bikin gelapin lagi di bagian sini nih. Ini akan aku gelapin lagi di bagian sini. Kok gitu sih Om? Terus nanti gimana? Nanti gimana? Oh ya, nanti kamu lihat aja. Habis itu aku pakai brush. Woi, gede amat brushnya. Dan biar fluid, aku akan maaf, aku ambil dulu warna dari sini. Dan biar fluid, apa itu fluid, biar agak sedikit gradien, aku akan kasih dikit. Di bagian sini aku kasih sedikit putih dan sedikit bercak putih. Terus kemudian di bagian biru. Oke, untuk bagian birunya aku mau kasih toning sederhana. Ini di agak tuain lagi dikit. Dan aku mau kasih sedikit bayangan gini aja. Terlalu tua kah? Terlalu tua? Apakah terlalu tua? Maaf, tampaknya terlalu tua saudara-saudara. Kita mudahin lagi dikit. Terlalu tua itu, terlalu tua bayangannya. Dikit aja, jangan terlalu banyak. Nah, segini kali ya. Oke, seginilah, biar nggak terlalu tua amat. Kalau sudah di bagian situ, aku juga akan kasih di belah sini adalah helmnya, tapi ada warna yang lebih tua di sebelah sini gitu. Nah, terus kemudian selain di situ ada juga warna yang lebih tua di daerah sini. Satu garis aja.
Nggak lurus ih Mamang mah. Maaf, kita lurusin dikit. Oke. Kalau sudah, ini sedikit. Ini juga. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, sudah mulai kelihatan bentukan kita. Halo Pusifly, terima kasih banget sudah mampir-mampir dan thank you. Terus kemudian kita akan buat di bagian sini, bagian wajah ya. Kita turun ke bawah deh. Kita akan ke bagian wajah. Aku mau ngambil putih, aku akan warnain begini di bagian sininya. Oke, I just want to tut. Oke, udah mulai kelihatan. Terus kemudian aku akan warnain juga di bagian sini. Dan kemudian agak sedikit hitam juga. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa sedikitnya melihat lah ya. Dan kemudian aku kasih putih di sini. Dan aku kasih juga putih di layer ini. Oke. Dan kemudian kita akan toning sedikit di bagian warna ininya. Toningnya adalah toning. Oke, aku udah bikin sedikit untuk warnanya aku akan buat seperti ini. Oke, segini aja. Oh, maaf. maaf, salah layer saudara-saudara. Salah layer saya. Bagaimana bisa seperti itu? Oke, yang pertama aku buat dulu begini. Kalau sudah, aku akan ambil ini, jerat. Kita rapikan. Oke, aku ambil dulu ke layer 6. Ini kayaknya ada yang salah di sini. Oh, tuh kan. Oke, terus kemudian balik lagi ke layer sebelumnya. Oke, aku akan buat di sini. Oke, beginilah ya. Nah, ini kayaknya aku hapus dikit deh. Banyak kan? Ini kebanyakan nih. Nah, jangan kebanyakan lah. Karena kita tidak mau sesuatu yang berlebihan, betul tidak? Yeah. Halo dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mulai gabung-gabung ke kita. Dan Gambar Mamang masih kita mau membuat Megaman. Terus kemudian aku mau pindah ke daerah sini nih, Ini kan pasti bebayang dong.
Di bagian ini pasti berbayang. Oh enggak deh, jangan deh, biarin aja begitu. Terus kemudian ke arah sini deh, arah, nah ini nih, ini yang daerah kuping ini. Aku mau biar dia sedikit lebih tua, bikin sedikit lebih tua ya, gini deh. Ini akan aku buat begini. Ini juga. Terus aku akan kasih sedikit brush. Brushnya tuaan dong brushnya ya. Aduh lupa ya, harusnya di color, harusnya di selection dulu ya, lupa saya. Udahlah, sudah kadung. Ini juga kita akan buat sedikit abu di bagian sini. Kalau udah kita brashing sedikit. Biar agak sedikit fluid. Hai nonte fluid emang. Fluid begitulah. Fluid adalah sebuah cairan. Fluid apa? Sebuah cairan. Ini lehernya apa ya? Bentar, saya nyontek dulu ke samping. Oh lehernya abu-abu. Oke, berarti kita buat aja agak gelap lah ya. Agak gelap aja nih leher. Oke ya. Sudah mulai kelihatan lah ya, kelihatan. Dan saya mengucapkan thank you banyak buat teman-teman yang sudah, aku mau kasih background di belakangnya biar agak sedikit ini. New layer film. Oke, biar kelihatan tuh mana yang belum diwarnain, mana yang udah. Oke, lanjut untuk Megaman, come on, Megamind. Dan untuk di bagian, aku ambil dulu ini, aku mau buat ini, aku membuat garis di bagian sini dan juga di bagian sini. Set. Kemudian aku bikin begini. Kayaknya ini harus mulai agak ada tua dikit nih. Ini juga di bagian sini. Ntar, undur dulu. Kayaknya harus satu-satu deh. Salah saya. Kayaknya saya harus melakukannya satu-satu. Oke, ini dulu. Oke, sudah. Habis itu bagian sini ya, bagian sini aku buat ya deh, gitu deh. Jerat di bagian sini. Aku buat juga jerat kayak ini. Di bagian sini jerat. Terus di bagian mana lagi? Nah, bagian sini. Ini kayaknya nggak bakal bisa pakai fill in deh. Jadi kita coret saja. Oke, kalau sudah biru, masih biru ya, pokoknya biru aja ya, biru dulu ya. Cerot bagian sini. Terus ini juga berat.
Ini oke. Terus kemudian di bagian sempak. Mama suka bilangnya sempak melulu. Terus bagian apa dong? Nah, di bagian sini kalau aku tuain boleh nggak sih? Segini nih tuanya. Nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa lah. Biar kelihatan sama teman-teman juga. Ya nggak sih? Biar kelihatan gitu maksudnya. Oke, bagian sini, kenapa sih? Gini aja deh. Nah, biar gampang. Terus kemudian aku kasih brushing sedikit, brushing. Nah. Nih kalau udah bagian sininya kita buat sedikit pakai brush aja ya, pakai brush. Gede amat ini. Aku tuh pengen bikin seolah-olah dia mau nembakin sesuatu gitu. Ini agak kuning dikit. Oke. Gitu. Itu kayak mau mengeluarkan sesuatu gitu. Oh, salah, putih dong. Pantesan warnanya beda. Kurang panjang ya, gedein dikit lah. Oke, untuk yang ini spesial kita buat nanti aja deh. Nanti kan kesini-sini nih ya pasti. Terlalu aku rapiin dulu ini deh. Jangan dulu yang kesini, kita ke bagian sempakus. Bagian ini nih, bagian ini juga dong. Terus kemudian di bagian mana lagi? Di bagian sini. Bagian mana lagi? Sini dong, bawahnya dong. Oh. Berarti yang di bagian dalam adalah di sini ya. Oke. Perlu dong TikTok. TikTok mah suka bercanda aja. Oke, kita akan berlanjut dan masih menggambar
Megaman tuh contekan saya sebelah kiri. Kalau buat teman-teman yang pengen tahu kenapa di situ ada Megaman juga, itu contekan saya, saudara-saudara. Kau pikir saya bisa tanpa mencontek? Hah? Tidaklah, tidak mungkin. Tidak mungkin aku tidak bisa mewarnai dengan akurat tanpa contekan. Aku juga butuh. Kau pikir paman sih memang ya gitulah, paham meren biasa. Gara-gara ngomong sendiri kadang-kadang suka ya gitulah ya. Oke, jerat. Nah, di bagian manakah yang akan kita sini deh, karena bagian luarnya di sebelah sini. Terus kemudian di bagian sini aku mau buat sedikit garis biru, bentuknya ke sini seret. Ini apa lagi tuh garis biru? Ulangi dah. Perlukah? Nggak juga sih sebetulnya. Nggak juga lah ya. Tapi kalau mau ditambahin boleh lah. Kalau mau ditambahin itu sebetulnya kita mudahin aja gitu lah. Di daerah sini nih. Nanti kalau sudah kita ambil sininya. Kita ambil sininya, kita kasih brushing biar batas antara hidup dan matinya tidak terlihat. Oke ya, harus memang kunaon sih ya gitulah, malum sindrom apa mang, sindrom liar kerlaliar lah. Kenapa warnanya jadi itu? Salah saya. Ambil dulu warna dari sini, kita ke sini. Nah ini kita ini dulu sempak. Sempaknya gimana ya? Bagian ini kan di sini ya. Gini aja deh. Nah oke, sekarang kita mulai bagian abu-abu. Untuk bagian abu-abu, daerah abu-abu, aku akan pilih selection quick mask dan aku akan select di bagian abu-abu. Kalau sudah, aku selection lagi, aku quick mask lagi, aku pilih warna yang rada gelap biar gampang. Ini mah gampang aja, nyari gampang. Salah. Aku mau brushing dulu, men. Nah gini aja. Ini kan yang paling ini di bagian ini. Nah, nanti ke arah luar berarti. Nah, aku pakai opsi brush. Opsi brush. Gitu. Aku pakai opsi brush. Brush apa? Brush kencur atau brush ketan, brush apa saja lah. Dan kemudian kalau sudah selesai kita kan udah kelihatan tuh ada ininya. Untuk bagian ini aku juga pakai selection dan aku pakai juga quick mesh. Untuk quick mesh ini aku akan gunakan celok begitu. Setelah itu selection lagi, aku quick mesh lagi. Nah biar jadi pilihan gitu kan. Dan halo Rofi doang, terima kasih banget sudah join, terima kasih. Dan sekarang kita akan ambil sampel warna dari sebelah sini, dari kecek. Habis itu saya akan coba sedikit biar agak fluid. Apa itu sih biar agak fluid? Biar agak itu ya, ngebaur gitu. Aku mau pakai dari gede tuh nggak tahu beras. Oke, aku akan buat begini saja biar kelihatan apa ya, agak sedikit
Nah gini biar agak bagian kecek. Setelah itu biar agak sedikit ada kilatan-kilatan cahaya, saya akan membuat ini menjadi sedikit berkilau yakni dengan cara memberikan garis kehidupan. Oh salah, garis kehidupan. Alah, jelek amat garis kehidupannya, kegedean mang ya. Gede-gede teuing, letik-letik teuing si mamang mah. Nah, maaf. Kalau sudah kita buang, dan ini The Megaman yang sebelah sini belum. Oke, di bagian sini saya akan buat yang lebih tua dulu. Terus kemudian saya pakai opsi brush kecil aja brushnya. Saya buat brush dengan warna putih. Nah, buat menggambarkan dia ininya seperti menyala bangku. Terus di bagian sini aku juga akan buat ini sedikit putih apa kuning ya? Putih lah ya, putih aja lah. Putih kuning dikit, jangan kebanyakan. Seolah-olah Megaman dia akan menembakkan sesuatu, berarti kita butuh brushnya segini, putih sedikit putih, dan kita setelah putih kita bikin opacity jangan terlalu banyak. Kita buat dari arah sebelah sini ya, gitu dah. Seolah-olah dia akan menembakkan sesuatu. Fuyo. Tembakan tanpa alasan. Naon coba. Tembakan tanpa alasan. Alasannya apa? Nggak ada alasan. Pokoknya tembakan tanpa alasan aja. Oke, dan teman-teman itulah dia Megaman. Dan gimana gambarnya? Udah mulai lah ya, udah mulai kelihatan Megaman lah ya, Megaman. Ini saya masih agak bete ini sama yang ini nih. Bentar. Nih. Brush size mana? Brush. Oke. Megaman siap-siap akan menembak. Mana yang dituju? Apakah mangga tetangga? Ya itulah pokoknya mah. Dan backgroundnya aku bikin sedikit lebih biru lagi, lebih biru. Masa gini birunya? Giginya belum diwarnain men. Giginya belum diwarnain coy. Giginya masih hitam begitu. Apa kita warnain aja giginya kuning ya? Buset, apa-apaan gigi kuning. Gak pernah gosok gigi apa Megaman? Mamang Megaman siap melancarkan. Itulah. Ya. Gimana menurut kalian Megaman kita? Megaman atau Megaman? Ini cantekannya udah ya. Saya buang dulu tuh cantekannya. Aduh. Dan sebagai biar keren dikit lah ya, bentar.
Aduh, saya harus pencet kontrol dan nggak bisa sambil megang. Aduh, jatuh kan. Gedein aja cuy, gedein aja cuy, ya nggak sih. Terus biar agak sedikit lebih keren, aku bikin efek bayangan sedikit, pakai warna agak gelap di sini. Terus aku mau buat mana ya? Di mana ya? Beda layer deh. Fine, no layer atau mang lah no layer sih. Oke, kalau layer sudah, aku akan buat ini akan menjadi seperti ini. Seperti apakah kira-kira gerangan? Aku buat salah. Nih aku buat dulu begini. Oh salah, maaf. Bentar, oh ini opacity-nya belum dibenerin. maaf. Gagal. Aku pakai marker. Maaf, kebanyakan. Kebanyakan lagi. Gede amat itu marker ya. Jangan gede-gede lah markernya cuy. Bikin apa itu mang? Bayangan seolah-olah. Tuh bayangan nggak? Ya itulah bayangan bayanganlah bila aku coba lagunya Padi mang. Iya, Wikipedia. Keplecot Nah, bentar, ini kan begini ya. Salah saya. Bentar. Salah saya. Harusnya begini. Nah, harusnya tuh gini. Kita rapin dulu lagi. Suka keplencot. Nah, ini juga nih kayaknya nih. Oke. Ini kok di bayangan jadi kayak kelihatan dia pakai celana pendek ya.
Atur lah ku mamang lah. Nah apa sih Mang? Nah udahlah. Oke ya. Dan inilah dia Megaman diding ding ding ding. Megaman ding 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 ding. Megaman ding 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 ding. Megaman ding 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 ding. Megaman bentar. Oh ya. Kasih efek-efek dikit. Oke, dan bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah Megaman ini ya lumayan lah ya. Dan apa dong? Sekarang apa dong? Sekarang kita tanda tangan dulu lah. Kita akan tanda tangan versi Studio 9. Karena ini Megaman, kita tanda tangan pakai biru. Gak deh, putih aja. Kita buat Studio naon. Salah. Studio 9. Oke. Ya, udah beres Megaman kita, dan mudah-mudahan teman-teman bisa. Oh, gede amat tanda tangan. Ulangi lah kedeng. Diulangi dulu dikit aja ya. Gede amat itu tanda tangan. Udah kayak tanda mata. Oke, tanda tangan Studio 9. Dan itulah dia Megaman kita, Megaman lah ya. Dan buat teman-teman yang udah nonton lihat live-nya Studio 9, jangan lupa kalau pengen mampirin di pengen mampir di ini kita di akun-akun kita, itu kita punya akun di IG atau di yang bergambar kamera itu Desain Studio 9 pakai angka, terus kemudian silakan follow TikTok kita. Follow dong, masa sih nggak follow. Dan silakan follow ke TikTok kita di Studio 9_video. Itu dia Studio 9_video. Kita follow TikTok kita, jangan lupa main-main, mampir lah ya. Terus kemudian apalagi terus kemudian lupa dong sambil ngobrol-ngobrol lah ya, nggak apa-apa ya. Ada yang lupa dong, tangannya belum ditoning. Kapan awalnya si Mamang tangannya belum ditoning. Ya udahlah, sambil kita nggak apa-apa lah ya, sambil kita ngobrol-ngobrol dikit. Dan jangan lupa mampir ke live-nya Studio 9. Jangan lupa loh, kalau kamu nggak mampir-mampir atau akunya jadi sedih, aku akan bersedih hati. Salah. Jangan lupa mampir-mampir makanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan ada kesempatan, kemarin sih ada request kita akan gambar Gojo Satoru. Iya, kurang sih. Kita dapat request ngegambar si Gojo Satoru. Kok nak sih? Itu kan itulah, nanti kita akan gambar si Gojo Satoru, tapi ya dengan versi Studio 9 tentunya lah ya. Masa iya versi yang lain? Ya dong, versi Studio 9 dong. Oke, tuh kalau udah kayak begini teh kagak terkontrol sih Mamang mah.
Oke, dan inilah Megaman kita. Megaman. Enaknya kalau jadi Megaman. Salah. Naon sih? Ya, itulah drawing kita hari ini, Megaman. Enaknya kalau jadi Megaman. Hidup tenang tanpa ada persoalan. Moped Show Main Mania join, terima kasih. JP join, terima kasih. Dan ya itulah Megaman kita di Studio 9 hari ini. Kita review dikit ya. Tadi kita ngapain aja sebelum kita warnain. Sebelum kita warnain aku buang-buangin dulu nih. Oke. Aku buang-buangin dulu. Nah, ini juga. Kayak tulisan Megaman-nya juga dibuang-buangin. Nah, aku mulai dengan sketching. Setelah sketching aku pindah lagi. Setelah sketching aku ini sketching Megaman kita. Terus kemudian selanjutnya aku membuat line art seperti ini. Nah, line artnya udah jadi, aku buang. Kalau sudah line art, akhirnya aku warnain. Nah, aku kasih background dan aku warnain seperti ini. Dan kemudian aku toning juga, tidak lupa. Terus kemudian aku tambahin deh logo jrong-jrong Megaman. Bagus gini ya, jadi gini aja lah ya. Nah, gini aja lah. Ini dia Megaman kita. Dan buat teman-teman jangan lupa nanti lihat-lihat video-video kita yang lain di Mas Usup ya, alias di tempatnya Play Button. Cari aja Studio 9 V2. Terus kemudian juga jangan lupa kalau kamu misalkan pengen aku pengen digambarin dong Om, ya boleh, silahkan kontak di message ke kita di Studio 9. Nggak buka keranjang? Nggak, saat ini nggak dulu, karena memang ya segini aja kita nggak buka keranjang. Kadang-kadang kita udah capek sendiri. Dengan ada beberapa memang teman-teman yang memang digambarin, baik itu untuk keperluan wedding, buat invitation, buat undangan, dan juga ada beberapa yang minta dibuatin logo untuk usahanya beberapa. Dan makasih banget buat makasih banget untuk Tekulo ID yang sudah bikin logo ke kita. Terima kasih banyak, makasih loh sudah mempercayakan logonya kepada kita. Makasih banget ya. Makasih sudah mempercayakan logo kepada kita. Terus makasih buat Tekulo. Terus terima kasih juga buat kemarin tuh siapa ya? Oh iya, terima kasih juga buat Arafah yang sudah ngasih job juga buat kita. Makasih. Dan ngasih juga job, ada juga job dari beberapa teman-teman. Salah satunya adalah Teh Segar yang kemarin minta dibikinin desain booth. Makasih banget sudah mempercayakan desain boothnya sama kita. Lah emang Studio 9 bikin desain booth? Iya, bikin desain booth, bikin logo juga. Kemarin kita bikinin logo buat Tekulo ID. Terus kemudian kita sempat juga membuat apa namanya, bikin video promosi buat Bebek 17, tepatnya di Cinere. Kudu dicoba tuh Bebek 17. Oke, dan tidak terasa sudah hampir 1,5 jam saya menemani kalian sambil ngegambar Megaman. Makasih banyak yang sudah mampir-mampir, sudah calling-callingan ke sini. Dan makasih JP Last Training C, makasih banget buat teman-teman yang sudah mampir. Yang belum mampir lah, kapan lagi lah mampir. Tapi gitu ya, kita nggak joget-joget, kita nggak gimana, kita khusus buat ngegambar aja. Gitulah ya. Thank you banget. Dan Mamang pamit undur diri. Nanti jangan lupa kita akan ada challenge-nya apa tuh Bang? Challenge-nya adalah bagaimana caranya misalkan menggambar suatu karakter dengan
gaya karakter lain. Contoh menggambar dengan gaya karakter lain. Kita udah ada tantangan nih sebetulnya. Ada tantangan dari Fatih ya, Falah, lupa aku, yang nantangin Om bisa nggak menggambar Sasuke versi Disney. Sasuke versi Disney ya. Ya gimana lah, ntar susah amat Pak. Udahlah, pokoknya gitulah ya. Nanti kita akan untuk tantangannya nanti kita akan coba untuk penuhi, dan terima kasih yang sudah mampir dan join. Saya Mamang Joni Portal bareng Studio 9 di gelarannya Just Drawing hujan gerimis aja. Thank you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil Jeti.